setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi yang memberikan pinjaman, maka fahuwa riba, maka di situ riba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlan Firmasa. Alhamdulillah pada video kali ini bisa bersilaturahim kembali secara virtual dengan semua penonton, penyimak video saya sejak seri awal. Pada video kali ini saya ingin berbagi kembali tentang koperasi syariah, dan kali ini seri yang ke-8. Saya akan berbagi tentang sisa hasil usaha atau SHU di koperasi syariah. Nah, pertanyaan pertama yang sering muncul atau ditanyakan kepada saya di berbagai forum, kalau koperasi syariah tidak boleh mengambil margin jasa dari pinjaman, terus dari mana koperasi syariah mendapatkan laba atau SHU? Itu pertanyaan menarik karena menjadi sebuah pemetaan bagi saya tentang literasi dari para penanya, para pendengar, para penyimak tentang gerakan atau yang aktif di bidang koperasi ya. Hadirin semua, para penonton, para penyimak video ini. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa apa itu SHU. Kita bahas dulu dari posisi SHU supaya nanti kita bisa memposisikan sebetulnya dari mana koperasi syariah itu bisa mendapatkan SHU. Jadi pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya urai jawabannya adalah apa itu SHU. Berdasarkan Undang-Undang Perkoperasian, kemudian juga Permenkop ya, yang menyoal tentang laporan keuangan koperasi ya, akuntansi koperasi, disebutkan bahwa SHU itu adalah pendapatan koperasi yang diperoleh selama 1 tahun buku setelah dikurangi dengan biaya penyusutan dan biaya-biaya yang lainnya atau pengeluaran yang lain atau kos-kos yang lainnya, termasuk pajak di dalamnya selama 1 tahun buku ya, selama 1 tahun buku. Jadi itu adalah SHU. Kemudian pertanyaan berikutnya, dari mana koperasi syariah mendapatkan SHU? Nah, pada video saya sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa ada 2 sektor usaha koperasi syariah. Dari 2 sektor itu koperasi syariah bisa mendapatkan SHU. Ya, sektor yang pertama adalah sektor keuangan. Dari sektor keuangan, koperasi syariah bisa mendapatkan SHU berdasarkan atau bersumber dari margin. Ya, margin. Jadi yang pertama, SHU koperasi syariah itu diperoleh dari margin. Margin atas apa? Margin dari pembiayaan yang berbasis kepada jual beli. Ya, margin dari akad pembiayaan yang berbasis kepada jual beli. Kita mengenal ada murabahah, ada salam, ada istisna. Dari 3 skema itu kita bisa mendapatkan apa yang disebut dengan margin. Ya, jadi poin pertama, dari mana sumber SHU koperasi syariah? Jawabannya adalah dari margin pembiayaan yang berbasis kepada akad jual beli. Yang kedua, SHU koperasi syariah diperoleh dari bagi hasil, dari basil. Bagi hasil atas akad pembiayaan yang berbasis kepada investasi atau penyertaan. Ya, di situ ada mudharabah, ada musyarakah. Skema mudharabah dan musyarakah, di situ koperasi syariah akan mendapatkan apa yang disebut dengan bagi hasil. Ya, bagi hasil. Yang kedua, dari bagi hasil. Yang ketiga, koperasi syariah mendapatkan SHU dari ujroh. Ujroh atas pembiayaan yang berbasis kepada skema sewa, ya, atau berbasis kepada sewa. Itu ujroh. Atau ada juga akad multi jasa. Di situ ada ijaro, ada IMBT, ada kafalah. Di situ bisa akad-akad pembiayaan di koperasi syariah yang nanti koperasi syariah bisa mendapatkan ujroh.
Nah, itu 3 sumber SHU dari akad pembiayaan di sektor keuangan. Di sektor keuangan. Jadi saya ulangi, 1 ada margin, yang kedua ada bagi hasil, yang ketiga ada uzroh. Itu sumber SHU dari sektor keuangan ya bagi koperasi syariah. Yang kedua dari sektor real, Untuk sektor real, sebagaimana video saya sebelumnya, ya, koperasi syariah bisa masuk di sektor real. Maka dari sektor real pasti ada laba. Laba ini masuk nanti menjadi SHU. Nah, itu sumber-sumber SHU bagi koperasi syariah. Dari akad pinjaman, koperasi syariah itu tidak boleh mengambil sumber untuk SHU ya. Kenapa dari pinjaman tidak boleh ada laba yang nanti masuk menjadi SHU? Karena pinjaman atau qard dalam koperasi syariah merupakan turunan dari akad yang sifatnya tabaru, akad sosial ya, bukan akad bisnis. Ya, kalau pembiayaan tadi kenapa kita bisa mendapatkan bagi hasil, ujroh, kemudian kita bisa mendapatkan margin, karena kalau pembiayaan merupakan turunan dari akad yang sifatnya tijari, akad bisnis ya. Nanti akan ada selisih surplus yang bisa diakumulasikan menjadi SHU. Pinjaman selain karena akadnya baru tidak boleh ada tambahan karena bersandar kepada sebuah kaidah fikih yang diambil dari hadis ya, yang ungkapannya adalah kullu qardin jarro manfaatan fahuwa riba. Jadi setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi yang memberikan pinjaman, maka fahuwa riba, maka di situ riba. Jadi tidak boleh pinjaman itu, qard itu ada tambahan. Kullu qardin jarro manfaatan fahuwa riba, tidak boleh. Makanya dari pinjaman tidak ada surplus untuk nanti terakumulasi menjadi SHU. Yang kedua, kenapa dari pinjaman tidak boleh ada surplus atau jasa atau apapun namanya? Kita bersandar kepada Quran surat Al-Imran ayat 130 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba an afam mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya. Hai orang-orang beriman, janganlah memakan riba secara berlipat ganda, ya, an afam mudha'afah, ya, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapat keberuntungan. Jadi kalau ingin beruntung, mendapat keuntungan, maka harus bertakwa. Ciri orang bertakwa diantaranya adalah tidak mengambil riba yang berlipat ganda. An-afa mudha'afa di situ bukan berarti kalau berlipat ganda itu yang riba, kalau kecil tidak riba. Nggak seperti itu. Jadi koperasi walaupun cuma 1%, 2%, kalau disandarkan kepada pinjaman, kalau ziyadah tambahannya itu persentasenya disandarkan kepada modal pokok, kepada ra'sul mal yang akannya pinjaman, tetap aja riba. Nah, tidak berriba. Makanya tidak boleh ngambil surplus dari akad yang sifatnya pinjaman sehingga sumber SHU tidak ada dari pinjaman, melainkan dari pembiayaan. Dari total SHU atau pendapatan dalam 1 tahun buku setelah dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewajiban yang lainnya termasuk pajak atau yang kita kenal dengan SHU tadi itu ya, anggota itu menetapkan dalam sebuah rapat yang disebut dengan RAT tentang distribusi SHU buat apa saja. Nah, setidaknya ada 6 pos distribusi SHU yang bisa disepakati oleh anggota dan dituangkan di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga koperasi syariah. Nah, 6 pos itu yang pertama adalah dari SHU itu dialokasikan untuk cadangan. Ini wajib. Dalam peraturan perundang-undangan tentang koperasi itu SHU itu distribusikan setelah dicadangkan dulu. Itu ada cadangan. Alokasi pertama untuk cadangan. Ya, saya ngasih contoh nanti di layar tentang distribusi persentase, tapi itu contoh aja. Bisa 40% buat cadangan atau 50% buat cadangan atau minimal 25% buat cadangan. Kebijakan koperasi masing-masing bisa berbeda. Atau koperasi yang baru berdiri dengan yang sudah besar bisa berbeda itu alokasi cadangannya. Yang jelas poin pertama dari SHU itu buat cadangan.
Yang kedua buat anggota. Ya, anggota. Nah, anggota itu bergabung di koperasi syariah karena ingin mendapatkan SHU. SHU itu salah satu manfaat saja, benefit bagi anggota. Sebetulnya ada benefitnya lain yang sifatnya ekonomi, kualitatif itu SHU. Tapi ada manfaatnya lain, ya kepentingan ekonomi dan kepentingan sosial bisa juga dirasakan oleh anggota ketika bergabung koperasi. Nah, jadi poin yang kedua itu adalah alokasi SHU untuk anggota. Untuk cadangan yang pertama, yang kedua untuk anggota. Berapa persentasenya disepakati dalam forum rapat anggota. Yang ketiga buat pengurus dan pengawas. Pengurus dan pengawas bisa ada gaji bulanan, tetapi dari SHU juga bisa dialokasikan untuk nanti pengurus dan pengawas. Ya, tentu pengurus biasanya lebih besar daripada pengawas karena berbasis kinerja, ya. Yang keempat, alokasi SHU itu dialokasikan untuk dana pendidikan. Kita ingat salah satu prinsip koperasi syariah itu adalah ada pendidikan perkoperasian. Ya, oleh karena itu harus ada alokasi anggarannya dari SHU dana pendidikan. Yang kelima itu dana sosial. Dana sosial. Nah, koperasi syariah itu tidak hanya mengurus aspek tamwilnya, tidak tijarinya, tidak bisnisnya saja, tetapi urus sosialnya. Jadi kepentingan sosial anggota dan ekosistem koperasi itu berada harus dianggarkan oleh koperasi, ya. Makanya ada dana sosial, ya. Yang terakhir nanti bisa ada dana pembangunan daerah kerja. Jadi kesimpulannya distribusi SHU di koperasi syariah minimal dibagikan ke 6 pos. Pertama adalah cadangan, yang kedua anggota, yang ketiga pengurus pengawas, yang keempat dana pendidikan, yang kelima dana sosial, dan yang keenam adalah dana pembangunan daerah kerja. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kalau jadi anggota koperasi atau kalau koperasi syariah ingin membagikan SHU kepada anggota, bagaimana caranya? Nah, dalam koperasi syariah kedudukan anggota itu dua, dual identity. Pertama sebagai pemilik, owner, yang kedua sebagai pelanggan, user. Sebagai pemilik dia memberikan simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela dan sebagainya, ya. Sebagai owner, sebagai pelanggan, dia memanfaatkan jasa, menggunakan jasa yang dibuka, yang dilayani oleh koperasi. Misalkan belanja, kalau koperasi itu punya toko, meminjam, ngambil pembiayaan, kalau koperasi itu adalah simpan pinjam dan pembiayaan. Nah, karena dua kedudukan ini, maka alokasi SHU untuk anggota didasarkan kepada dua posisi itu. Jadi nanti anggota bisa mendapatkan SHU dalam posisinya dia sebagai pemilik. Yang kedua, anggota dapat mendapatkan SHU dalam posisinya sebagai pelanggan. Nah, makanya nanti SHU anggota itu ada dua sumber. Satu, SHU dari jasa simpanan atau jasa permodalan karena dia pemilik. Yang kedua, SHU dari jasa transaksi karena dia sebagai pelanggan. Nanti kita bisa sebar dari total SHU alokasi anggota dibagi nisbahnya. Misalkan 40% untuk jasa modal, jasa simpanan, 60% untuk jasa transaksi. Ya, dari total SHU alokasi anggota nisbahnya bisa dibagi dua itu. 40% dari jasa simpanan untuk jasa simpanan, 60% untuk jasa transaksi misalkan, ya, seperti itu. Nah, ini contoh menghitung SHU anggota, ya. Pada tahun 2020, Koperasi Syariah Cendik, ya, memperoleh SHU sebesar 100 juta. Ini selama 1 tahun buku, ya, 100 juta. 50% dari SHU dibagikan kepada anggota. Total simpanan pokok anggota 50 juta dan simpanan wajib 250 juta. Koperasi bergerak di bidang simpan, pinjam, dan pembiayaan syariah dengan ketentuan pembagian SHU jasa transaksi anggota 60% dan jasa simpanan anggota 40% dari SHU alokasi anggota. Jadi SHU-nya 100 juta, 50%-nya dibagikan kepada anggota, berarti 50 juta. Nah, dari 50 juta itu nisbahnya 60% buat jasa transaksi, 40% buat jasa
simpanan. Itu yang berlaku di Koperasi Syariah Cendekia. Selama tahun 2020, total pembiayaan anggota mencapai 400 juta. Pak Ahmad seorang anggota koperasi dengan total simpanan sebesar 5 juta dan pembiayaan sebesar 10 juta. Pertanyaannya, berapakah SHU yang diterima oleh Pak Ahmad? Jadi kita ingin atau akan menghitung SHU yang diterima oleh Pak Ahmad dengan kontribusi Pak Ahmad di simpanannya 5 juta dan pembiayaannya 10 juta. Cara menghitungnya diketahui total SHU 100 juta, SHU alokasi anggota 50% dari SHU total berarti 50 juta, simpanan pokoknya 50 juta, simpanan wajibnya 250 juta, SHU jasa usaha atau jasa transaksinya 60%, kemudian SHU jasa modalnya 40% atau jasa simpanan ya. Total pembiayaan anggota 400 juta. Nah, simpanan Ahmad 5 juta, pembiayaannya 10 juta. Ditanyakan berapa SHU Ahmad? Nah, ini cara menghitungnya. Jadi SHU jasa simpanan anggota Ahmad ya, kita hitung dulu. Jadi Ahmad itu akan mendapatkan SHU dari 2 skema ya. Pertama dari jasa simpanan, yang kedua dari jasa transaksi. Dari jasa simpanan rumusnya sama dengan simpanan Ahmad dibagi total simpanan anggota dikali SHU anggota alokasi jasa simpanan. Jadi 5 juta dibagi dengan 300 juta total simpanan ya. Berarti simpanan pokok simpanan wajib totalnya tadi 250 plus 50 berarti 300 juta dikali 20 juta. 20 juta dari SHU anggota alokasi jasa simpanan yang tadi 40% dari 50 juta. Nah, sama dengan 0,017 dikali 20 juta hasilnya 340.000. Itu SHU buat Ahmad dari kontribusinya sebagai penyimpan, karena dia itu sebagai pemilik ya, sebagai owner, maka dia memberikan simpanan pokok dan simpanan wajib. Nah, dari jasa menyimpan itu dia mendapat SHU 340.000. Yang kedua, kita hitung SHU jasa transaksi untuk Ahmad. Berarti pembiayaan Ahmad dibagi dengan total pembiayaan anggota dikali SHU anggota alokasi jasa transaksi ya, atau jasa usaha. Nah, sama dengan 10 juta pembiayaan Ahmad dibagi total pembiayaan 400 juta dikali 30 juta. 30 jutanya adalah SHU anggota dari alokasi jasa transaksi yang 60% tadi itu dari 50 juta. Berarti 30 juta kan. Nah, sama dengan 0,025 dikali 30 juta sama dengan 350. Sama dengan 750. Nah, 750.000. Nah, kita totalkan. Total SHU Ahmad berarti SHU dari jasa transaksi ditambah dengan SHU jasa simpanan. Nah, sama dengan SHU jasa simpanannya 340.000, SHU jasa transaksinya 750.000. Jadi sama dengan 1.090.000 total SHU yang bisa diterima oleh Ahmad. Nah, itu ya contoh menghitung SHU untuk anggota. Nah, itu dia materi pada video kali ini, yaitu tentang SHU di Koperasi Syariah. Semoga bermanfaat. Ya, mohon maaf dari saya kalau ada khilafan. Insya Allah kalau yang membutuhkan materi saya akan share. Terima kasih sudah menyimak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.